Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah insyaallah. Mari kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih berikan kepada kita nikmat umur. Allah masih hidupkan kita setelah tadinya kita diwafatkan oleh Allah ketika kita tidur, dan Allah kembalikan ruh kita kembali ke dalam jasad kita masing-masing. Tentu ini sebuah nikmat rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, terutama karena Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki diri kita, untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah, yang semuanya itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, keturunan beliau, zuriyah beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, dan kepada seluruh umat yang mengikuti dakwah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, surah Al-A'raf 121 sampai 130. Baik, sebelumnya kita lihat kembali di halaman yang sebelumnya, ayat terakhir yang kemarin kita tadabburi. Di ayat tersebut atau di halaman sebelumnya, kita berhenti di ayat yang berbunyi, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Seperti yang kita ingat kemarin, kita sudah menyampaikan bahwasanya akhirnya Fir'aun menyelenggarakan pertandingan sihir antara Nabi Musa alaihissalam dengan segenap para penyihir-penyihir yang ada di negerinya Fir'aun waktu itu, di Mesir ya. Dan yang terjadi adalah ketika para penyihir-penyihirnya Fir'aun melemparkan tongkat dan tali-tali yang sudah mereka siapkan dan berubah menjadi ular-ular yang jumlahnya puluhan ribu, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya juga. Lalu tongkat tersebut kemudian berubah menjadi seekor ular yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali, dan melahap semua ular-ular yang menjelma dari tongkat atau tali-tali yang diberikan oleh penyihir-penyihir tersebut. Ketika itu terjadi, kepada Ibu rahimakumullah, para penyihir ya, yang kemarin kita sampaikan, mereka walaupun penyihir tapi adalah orang-orang sportif. Mereka karena memang dalam riwayat dijelaskan, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada kesepakatan antara Nabi Musa dengan para penyihir tersebut, di mana kalau salah satunya menang, maka salah satunya harus mengikuti dan mengakui kemenangan dan mengikuti dakwaan atau seruan agama yang disampaikan. Jadi ada perjanjian kalau seandainya Nabi Musa yang menang, maka para penyihir tersebut akan mengikuti agamanya Nabi Musa. Dan ternyata benar ya, dengan izin Allah, maka setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu eh, tongkat tersebut berubah menjadi ular dan makan seluruh ular-ular yang berasal dari sihirnya para tukang sihirnya Firaun tersebut. Maka apa yang terjadi? Seperti yang Allah katakan, "Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin." Maka kalahlah mereka pada saat itu, para penyihir tersebut, wanqalabu saghirin, dan jadilah mereka orang-orang yang terhinakan, orang-orang yang kalah. Wa luqiyas saharatu sajidin. Dan para ahli-ahli sihir tersebut kemudian mereka mensujudkan badan mereka ke bumi, menyatakan keimanan mereka, kepatuhan mereka, dan menuruti apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu mereka berkata, di ayat yang kita tadaburi pada pagi hari ini 121, qalu amanna bi rabbil alamin. Setelah selesai bersujud, mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, para tukang sihir tersebut, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali saya ingin kembali kepada pertanyaan kemarin yang diantaranya ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, kalau tidak salah oleh Ibu Ifnurwati ya, terkait dengan eh, saudaranya Nabi Musa, itu Nabi Harun. Apakah Nabi Harun ini kakaknya atau adiknya ya? Dari sejumlah referensi yang saya baca, maka kesimpulan yang paling kuat, beliau adalah kakaknya Nabi Musa.
lebih tua daripada Nabi Musa dan juga lebih dahulu wafatnya ya. Lalu pertanyaannya kenapa Nabi Harun ini tidak sampai menjadi target Firaun yang pada waktu itu disebutkan tidak ada bayi yang lahir kecuali pasti akan dibunuh oleh Firaun ya. Nah, ada dua cara menjawabnya di sini oleh para ulama dijelaskan. Yang pertama, Harun itu lahir sebelum sayembara atau sebelum pengumuman dilakukan. Seperti kita ketahui, kenapa tiba-tiba Firaun itu membuat edaran, membuat instruksi presiden begitulah ya, yang menyatakan semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena Firaun melihat sebuah mimpi, yang mimpi itu takwilnya adalah akan lahir seorang bayi, bayi tersebut akan tumbuh besar, yang ketika dia telah besar akan menghancurkan kekuasaannya dan kerajaannya Firaun. Itulah dasarnya kenapa Firaun menyebarkan edaran tersebut. Jadi disampaikan oleh para ulama, Harun ini lahir atau Nabi Harun ini lahir sebelum edaran itu dikeluarkan, sebelum Firaun bermimpi. Jadi tidak ada masalah ya karena dia juga abangnya Nabi Musa. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan mungkin Nabi Harun sudah masuk dalam fase di mana Firaun memburu bayi-bayi laki-laki yang lahir. Tapi seperti yang dijelaskan dalam sebuah riwayat, Firaun itu punya kebijakan tidak sepanjang tahun ya. Karena kalau semua bayi yang lahir dibunuh, maka tentu mereka tidak punya lagi prajurit, tidak punya lagi budak-budak untuk melayani mereka, sehingga atas dasar masukan salah seorang penasehat, maka diarahkan Firaun supaya kebijakan itu dilakukan tahun berganti tahun. Hari tahun ini berlaku, tahun depan tidak, depannya berlaku lagi, dan seterusnya supaya tetap ada bayi-bayi laki-laki yang lahir yang akan dijadikan prajurit, budak, dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam riwayat tersebut, dalam penjelasan tersebut, bisa jadi Nabi Harun ini lahir pada waktu di saat hukuman tersebut sedang ditiadakan eh, karena kebijakan yang tadi kita sampaikan. Jadi begitu kira-kira penjelasannya, Bapak dan Ibu, kenapa Nabi Harun ini bisa selamat besar juga, bertumbuh besar menjadi Nabi sama seperti Nabi Musa alaihissalam yang tentunya semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Harun meninggal memang sebelum sebelum Nabi Musa ya. Nabi Harun ini dikenal sebagai nabi yang sangat dicintai oleh kaumnya karena beliau mungkin seorang yang fasih lisannya, seorang yang juga lembut. Sementara Nabi Musa itu eh, ya konon katanya ya saya juga belum menemukan riwayatnya agak sedikit kurang fasih ya, mungkin agak ada cadel-cadelnya begitu dan tidak fasih dalam berbahasa sehingga beliau meminta bantuan kepada Allah supaya diperkuat dengan saudaranya Harun yang fasih dan Nabi Musa ini memang juga nabi yang sedikit gahar begitu ya, yang tegas dan ditakuti oleh kaumnya juga gitu. Itu sedikit mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dan tentunya hal-hal seperti ini tidak mesti kita harus betul-betul yakin kebenarannya dan segala macam karena rata-rata memang bersumber dari kisah-kisah Israeliat. Tapi kira-kira yang saya sampaikan tadi cukup logis ya barangkali Bapak dan Ibu ya. Kenapa eh, Nabi Harun tidak selamat atau selamat daripada pembunuhan yang dilakukan oleh gerakan edaran pembunuhan yang diberikan oleh Firaun. Baik, Rabbi Musa wa Harun. Jadi mereka beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, para penyihir tersebut. Ya, nah itulah sportivitas para penyihir ya. Eh, apa namanya gentle begitu ya. Kalau sudah kalah ya mengakui. Nah ini penyihir. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Qala Fir'aunu, melihat fenomena tersebut, para tukang sihir yang tadinya dikumpulkan justru untuk memenangkan Fir'aun, untuk supaya bagaimana Musa ini eh, tumbang dan ada alasan bagi Fir'aun untuk menghabisi Musa. Namun yang terjadi ternyata justru para penyihir-penyihir yang jumlahnya puluhan ribu tersebut. Kemarin kita sampaikan ada riwayat yang menyebutkan 25.000 penyihir berkumpul untuk menandingi Nabi Musa. Justru ya kalaupun tidak semua barangkali, tapi sebagian besar mayoritas beriman kepada Nabi Musa bahkan sampai sujud dan mengatakan kami beriman dengan Tuhanmu wahai Musa dan Harun. Melihat hal tersebut berkatalah Firaun, qala Firaun, ya, qala Firaun. Nah, di sini kebetulan disebutin nama orang yang berkatanya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di tempat lain tidak disebutkan, yang itu membutuhkan keahlian seseorang yang memahami bahasa Arab untuk mengetahui siapa pelakunya. Dan itu mudah ya bagi orang yang sudah menguasai bahasa Arab. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Oh, jadi kalau saya mohon maaf, saya mungkin sedikit ekspresikan dengan gaya dramatis ya, atau gaya bahasa dramatis. Eh, Fir'aun berkata, amantum bihi qabla an adzana lakum. Oh, baiklah, begitu ya. Pinter kalian semua begitu ya. Kalian beriman dengan si Musa itu
Nabi Musa alaihissalam, qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian untuk beriman kepadanya. Artinya kalian benar-benar pintar, benar-benar hebat, wahai tukang sihir. Saya kumpulin justru maksudnya untuk mendukung posisiku, malah kalian justru sujud beriman kepada Nabi Musa. Amantum bihi, kalian beriman dengannya sebelum aku izinkan kalian. Ya, jadi itu cemooh lah ya, cemooh atau ancaman atau kekesalan dan kegeramannya Firaun. Inna hadza lamakrum makartumuh. Lanjut Firaun berkatakan, sesungguhnya ini ya yang aku lihat di hadapanku, yang tadinya kalian sesumbar akan menumbangkan Musa, mengalahkan Musa, malah kalian bersujud beriman kepada Nabi Musa. Maka dalam anggapan Firaun, inna hadza lamakrun makartumuhu fil Madinah. Sesungguhnya apa yang aku lihat di hadapanku pada saat ini merupakan sebuah makar, muslihat, tipu daya, konspirasi yang kalian telah rencanakan bersama-sama di kota ini, di negeri ini. Jadi justru ya begitulah kebodohan seorang Firaun, kedangkalan pikirannya, ya. Dia justru mengatakan ketika melihat para tukang sihir sujud kepada Nabi Musa, itu dianggap sebuah persekongkolan. Ya mungkin sudah ada kesepakatan sebelumnya, nanti kita pura-pura bertanding begitu, dan Nabi Musa akan mengeluarkan kemampuannya yang paling tinggi. Lalu semua orang akan melihat kebenaran Nabi Musa dan akhirnya mereka beriman karena mungkin barangkali Firaun menganggap sebagian besar daripada penduduk negerinya itu dulu beriman dengan kepalsuan kepadanya karena ketakutan begitu. Sehingga begitu ada seorang laki-laki bernama Musa yang dengan gagah dan berani ingin melawan Firaun, maka mereka mendukung Nabi Musa ya. Jadi Firaun menganggap ini sebuah konspirasi yang telah direncanakan, yang telah disepakati sebelumnya. Litukhriju minha alaha, yang tujuannya adalah bahwasanya kalian ingin mengeluarkan penduduknya daripadanya. Artinya ingin membawa, menyelamatkan orang-orang Bani Israel yang ada di negerinya Firaun. Kalau Firaun itu kaumnya kaum Akbat ya Bapak Ibu ya. Kaum Akbat dan bersama mereka hidup juga Bani Israel ya, bukan keturunannya Firaun, bukan bangsanya Firaun sebetulnya, tapi mereka adalah orang-orang Bani Israel ya. Wallahu alam mungkin bercampur baur juga, ada mungkin dari orang Akbat, dari para penyihir tersebut yang juga akhirnya menjadi pengikut Nabi Nabi Musa alaihissalam. Maaf. Itu tadi perkataannya Firaun setelah melihat para tukang sihir ya, dari sebagian besar tukang sihir bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian lanjut Firaun berkata, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung ancaman daripada Firaun ya. Apa kata Firaun kepada orang-orang yang berani-berani melawannya dan berani-berani mengingkarinya? La uqatti'anna aydiyakum. Maka sungguh betul-betul, ini nggak main-main ya ancamannya. Sungguh betul-betul aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilaf, dengan cara bersilang. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu? Jadi kalau ada orang tangannya dua, kakinya dua, cara Fir'aun menghukum orang-orang tersebut adalah dengan dipotong satu tangannya, katakanlah yang kanan, dan satu kakinya yang kiri, atau sebaliknya, satu tangannya yang kiri dan satu kakinya yang kanan. Tentu kita bisa bayangkan ini sebuah keadaan yang berat ya. Kalau orang hilang anggota tubuhnya itu sudah berat, apalagi kalau dalam bentuk silang seperti itu, ya, sehingga eh, terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu ancaman dari Firaun kepada para tukang sihir dan orang-orang yang berani beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tidak selesai di situ, ternyata Firaun berkata, "Tsumma la'usallibannakum ajma'in." Setelah itu, setelah digergaji tangannya, digergaji kakinya, ya, bisa kita bayangkan ya, bagaimana itu dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya, digergaji tanpa bius seperti ya, tidak dibius, itu saja sudah sakitnya luar biasa dalam keadaan disilang. Lalu setelah itu, "Tsumma la'usallibannakum ajma'in." Kemudian aku betul-betul akan menyalib kalian semuanya. Jadi setelah tangannya dipotong dan kakinya dipotong secara silang, kemudian diseret kepada sebuah tiang salib, di situ dia digantung ya, digantung atau disalib di tiang salib tersebut. Jadi menurut riwayat yang kita penjelasan dalam tafsir At-Tabari, orang atau manusia pertama yang melakukan cara penyiksaan seperti itu adalah Firaun. Orang pertama yang menyalib manusia itu adalah Firaun ya. Jadi bisa kita lihat Firaun ini seperti apa dia mendapat dosa hari ini kalau seandainya perbuatan yang seperti ini dilanjutkan oleh manusia-manusia durjana pada zaman ini. Karena itu bagian daripada sunnah sayyi'ah,
menunjukkan cara penyiksaan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Itu ancaman daripada Firaun Bapak dan Ibu ya, tidak tanggung-tanggung, sudah mengancam kepada nyawa ya. Artinya silahkan kalau kalian mau beriman kepada Musa, maka siap-siap saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian dengan cara menyilang dan kemudian setelah itu akan saya salib. Ya, kalau disalib berarti sampai mati ya, menjadi makanan burung gagak atau ya menjadi makanan binatang lainnya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa jawaban daripada para tukang sihir atau kaum daripada Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami ini semua akan kembali. Artinya apa? Ya, sebuah kekokohan sikap, sebuah eh, kekuatan keyakinan. Meskipun ya mereka tahu ya kekejamannya Firaun. Firaun ini sangat kejam sekali. Yang ketika dia sudah berucap, berkata, pasti akan dieksekusi. Namun, seperti yang tadi kita sampaikan, disinilah pentingnya hidayah. Ketika Allah memberikan hidayah, dan pentingnya ilmu ya. Kita yakin orang penyihir ini bukannya tidak berilmu. Ya, kalau hanya memperturutkan perasaan, pasti mereka kadar juga ya, tidak mau beriman kepada Musa, atau setidaknya pura-pura lah ya. Meskipun dalam hati beriman, tapi tetap mengakui atau tetap mengatakan Nabi Musa itu sesat dan Fir'aunlah yang benar. Tapi luar biasa. Kita lihat padahal tukang sihir ya. Ya, tapi kita yakin bukan sembarang tukang sihir, pasti tukang sihir yang berwawasan ya, sehingga mereka mendapat hidayah dari Allah, mendapatkan keistiqomahan dari sikap mereka. Apa jawaban mereka? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, ya silahkan, mau kamu ancam apapun, mau dipotong silang, mau disalib, mau diseret pakai kuda, mau dipotong-potong, mau kayak gimana aja silahkan, wahai Fir'aun. Mereka mengatakan, inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami ingin kembali kepada Tuhan kami. Setelah hidup dalam kesesatan selama ini, ya, dalam kemusyrikan, dalam perbuatan maksiat, dalam keingkaran kepada Allah, menyembah manusia yang bernama Fir'aun, yang sesungguhnya mereka juga tahu pada dasarnya Fir'aun ini bukan Tuhan ya. Tapi ketika telah berjumpa dengan seorang nabi yang betul-betul itu adalah nabi dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Allah titipkan kepadanya, maka tidak ada yang diucapkan oleh para tukang sihir tersebut kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami ingin kembali kepada Tuhan. Kami kepada Tuhanlah kami akan kembali. Jadi nggak usah ngancam-ngancam, nggak ngaruh gitu ya. Tentu ini sebuah ibrah bagi kita Bapak dan Ibu ya, bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita pada saat ini, seandainya, naudzubillah tentunya, kita tidak berharap, berandai-andai, seandainya kita berjumpa dengan situasi seperti itu, di mana yang diuji adalah iman kita, sehingga kita harus menanggalkan iman tersebut, mengatakan Tuhan bukanlah Allah, dan seterusnya, maka cerita ini bisa menjadi ibrah bagi kita, ya, di mana mereka waktu itu sedikit pun tidak merasa takut dan gentar dengan ancamannya Firaun demi mempertahankan keyakinan. Yang baru hari itu mereka mereka terima ya, baru hari itu, baru saat itu, tapi mereka langsung mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Kemudian di ayat selanjutnya, ini kelanjutan daripada jawaban para penyihir kepada Firaun ya, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Dan kami melihat, wahai Firaun, tidaklah engkau ingin membalas dendam kepada kami, ya, tidaklah engkau ingin membalas dendam atas sakit hatimu, kemarahanmu itu kepada kami, illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kecuali hanya karena kami ini beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, dengan mukjizat-mukjizat Tuhan kami, ya, wahyu-wahyu Tuhan kami, lamma ja'atna, tatkala ayat-ayat tersebut datang kepada kami. Jadi eh, ya istilahnya mereka mengatakan naif sekali engkau hai Firaun. Naif sekali sampai mengeluarkan ancaman yang sedemikian rupa, bahkan mau membunuh hanya karena kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, wahyu-wahyu Tuhan kami yang disampaikan kepada Nabi Musa ketika itu sampai kepada keyakinan kami, sampai kepada ilmu pengetahuan kami. Jadi ya ini semacam eh, jawaban yang mengajak Firaun untuk berpikir logis lah ya. Karena apa? Kemarahan itu dendam itu untuk sesuatu yang sebetulnya itu adalah hak manusia. Tidak mesti ada orang yang bisa memaksakan orang lain untuk meyakini apa, mengimani apa, ya.
Nah, itu urusan masing-masing karena tempatnya di hati. Ya, selama dia sebagai prajurit, sebagai rakyat masih patuh kepada aturan-aturan berbangsa bernegara kepada pemerintah, maka urusan akidah harusnya tidak ada pemaksaan, ya. Dan itu seperti yang dialami di Cina, ya, di suku mana itu Xinjiang, bahkan orang berpuasa pun tidak boleh, padahal dia puasa dengan perutnya sendiri. Bahkan orang mengaji nggak boleh, bahkan dia mengaji dengan mulutnya sendiri. Bahkan orang dipaksa untuk menyatakan dia bukan Muslim, ya. Bahkan orang dipaksa menyatakan dia bukan Muslim. Nah, ini tentu suatu hal yang sangat-sangat tidak logis. Nah, ini juga disampaikan oleh uh, uh, Nabi Musa kepada uh, kepada kaumnya. Maaf, ini yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa, para penyihir kepada Firaun. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, mereka lanjut berdoa setelah menyampaikan apa namanya uh, hujah mereka atau menyampaikan logika mereka. Mereka berdoa, menyampaikan doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Mereka memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran menghadapi ketakutan yang disebut apa atas ancamannya Firaun, untuk membunuh mereka. Ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabra, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan menjadi orang-orang Islam, ya, wa tawaffana muslimin. Jadi muslimin di sini dalam secara bahasa artinya menserahkan diri kepada Allah, atau bisa juga kita fahami mereka memang meminta menjadi orang Islam, ya, karena memang agama nabi, para rasul terdahulu itu adalah semuanya adalah agamanya Islam. Wa tawaffana muslim, dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Ini doa yang mungkin juga bagus kita hafal, ya. Pendek, singkat. Bapak dan Ibu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan beriman atau berserah diri kepadamu, ya Allah. Itu akhir daripada ucapan, ya, atau dialog yang disampaikan oleh para penyihir yang beriman kepada Nabi Musa kepada Firaun dan petinggi-petinggi yang ada di sekelilingnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, mendengar jawaban tersebut atau melihat fenomena tersebut, mungkin setelah itu mereka pulang berlalu, maka tampillah para petinggi-petinggi, pemuka-pemuka kerajaan Firaun menghadap kepada Firaun, ya, melihat orang sudah mulai banyak yang beriman dengan Nabi Musa, ya. Buah bibir orang semuanya di negeri tersebut, di kota tersebut adalah Musa, Musa dan Musa, dan nampak betul fenomena bahwasanya mereka akan berpindah keyakinan, akan mengikuti Musa dan mulai meninggalkan Firaun. Maka tampillah para pemuka-pemuka, ya. Pemuka-pemuka yang notabene pasti para penjilat-penjilat, ya, para kaki tangannya Firaun. Wa qala al-mala'u min qaumi Firaun. Berkatalah pemuka-pemuka, ya, katakanlah menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya, min qaumi Firaun, daripada kaumnya Firaun, pengikutnya Firaun. Apa kata mereka? Atadharu Musa wa qaumahu? Apakah engkau, wahai Firaun, mau membiarkan Musa dan kaumnya begitu saja? Liyufsidu fil ard, untuk berbuat kerusakan di atas bumi ini. Nah, lihat Bapak dan Ibu, ya. Mereka mengatakan Nabi Musa berbuat kerusakan, padahal mereka lah yang berbuat kerusakan, membunuh bayi-bayi, ya, mengaku sebagai Tuhan dan segala macam. Tapi begitulah, ya, orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah justru melihat orang beriman itu berbuat kerusakan, seperti yang disampaikan oleh para al-mala' ini. Wahai Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di atas bumi, di negeri mereka? Wa yadharuka wa alihatak, dan engkau membiarkan dia Musa itu meninggalkanmu, tidak mematuhimu, wa alihatak, dan demikian juga Tuhan-Tuhanmu. Nah, di sini mungkin ada sedikit hal yang perlu kita perjelas kepada Ibu. Kalau selama ini mungkin kita ketahui Firaun itu kan malah mengakui dirinya sebagai Tuhan, gitu, ya. Dia tidak menyembah Tuhan apapun, bahkan dia mengatakan dirinya lah yang Tuhan, gitu. Tapi di ayat ini justru seakan-akan ayat ini menjelaskan bahwasanya Firaun itu justru punya Tuhan, karena ayat mengatakan wa yadharuka wa alihata. Apakah engkau mau begitu saja membiarkan Musa dan kaumnya pergi begitu saja uh, untuk supaya mereka merusak di muka bumi dan meninggalkan engkau?
mendurhakai engkau dan mendurhakai Tuhan-Tuhan engkau, berarti Firaun punya Tuhan kalau begitu ya. Nah, ini kalau kita bisa baca penjelasannya dalam kitab tafsir, ini ada iskal di sini. Ada riwayat kiraat yang membacanya bukan alihatak tapi ilahatak. Kalau ilahatak berarti dia masdar yang berarti penuhananmu ya. Jadi Nabi Musa itu dianggap meninggalkan Firaun, tidak mau patuh kepada Firaun, kepada perintah Firaun dan tidak mau menuhankan Firaun. Nah, itu kalau dibaca ilahatak. Tapi justru di riwayat yang kita baca dalam Al-Quran yang kita miliki hari ini, di dalam riwayat Hafsin an Asim dibaca alihatak, Tuhan-Tuhanmu. Maka kalau kita kita baca di kitab tafsir, tafsir At-Tabari di antaranya, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwasanya memang Fir'aun ini meskipun dia menganggap dirinya Tuhan dan menuhankan dirinya, dia tetap punya Tuhan begitu. Dia memang tidak percaya dengan hal apapun, tapi dia punya kebiasaan setiap ada sapi yang lahir maka dia sembah, dia sucikan, dia agungkan sapi tersebut. Berarti itulah ya kira-kira Tuhannya Firaun dan kaumnya waktu itu. Meskipun Firaun ini seorang yang zalim, lalim, mematikan dan menghidupkan manusia, dalam artian kalau dia ingin orang itu mati ya dibunuh. Dan kalau dia ingin orang itu hidup ya dibiarkan. Begitu versi mematikan dan menghidupkan versinya Firaun. Bukan versinya Allah. Kalau versi Allah, orang yang benar-benar sudah mati dihidupkan kembali. Tapi kalau versinya Firaun, orang yang ingin dia matikan ya dibunuh. Berarti dia menganggap diri sama dengan Tuhan, bisa mematikan manusia kapanpun dia mau. Tetapi giliran menghidupkan, dia mengatakan dengan cara, ketika saya ingin menghidupkan manusia, saya biarkan dia hidup. Ya, padahal kalau Allah bukan begitu. Allah justru bisa menghidupkan kembali orang yang tadinya betul-betul telah mati. Nah, itu jawaban daripada kalau seandainya ada yang menanyakan, berarti Firaun juga punya Tuhan, ya begitulah kira-kira yang saya dapatkan dari sebuah riwayat di Tafsir At-Tabari ya. Ya kalaupun ada ya nggak masalah ya. Orang kadang-kadang mengaku Tuhan, tapi dia juga sebetulnya percaya ada kekuatan lain yang dia takuti ya, karena itu adalah naluri manusia untuk mencari perlindungan, mencari kekuatan lain yang menutupi kekurangannya. Kemudian setelah para al-malak tadi, para petinggi-petinggi atau pemuka-pemuka Firaun mengatakan hal demikian, mereka lanjut menghasut Firaun ya. Bukan. Firaun menjawab. Jadi Firaun ini mudah terprovokasi ya, mudah terhasut oleh para petinggi-petinggi yang ada di sekitarnya. Mendengar apa namanya bisikan tersebut, tentu Firaun menjadi emosi ya, menjadi emosi, marah dan terbit kembali apa namanya eh, kemurkaannya. Maka Fir'aun berkata Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kalau tadi yang akan jadi objek kemarahan Fir'aun hanya orang-orang yang bersangkutan, akan dipotong tangannya secara dan kakinya secara silang dan akan disalib, maka sekarang di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi hukumannya ya. Sanuqattilu abna'ahum. Kita akan bunuh anak-anak mereka, baik yang kecil, baik yang bayi maupun yang besar. Pokoknya kita cari ya, masing-masing mereka itu punya anak atau tidak. Kalau ketemu kita bunuh semuanya, kita habisi. Ya, kita bunuh. Di sini menggunakan kata-kata sanuqattilu berarti bukan sekali bunuh Bapak Ibu ya. Semua akan dicari, dirazia dan akan dilakukan pembunuhan massal begitu. Karena kalau sanuqattilu berarti berulang-ulang pembunuhannya. Ya, tapi kalau sanaqtulu berarti sekali saja. Nah, ini menunjukkan betapa kekejaman yang ingin ditampakkan oleh Firaun kepada pengikutnya Nabi Musa. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar anaknya yang akan dibunuh, wa nastahyi nisa'ahum. Dan perempuan-perempuannya kita biarkan hidup. Ya, jadi bukan berarti hidup dalam keadaan senang, tidak. Ya, akan dilecehkan, bahkan mungkin akan diperkosa, akan diperbudak. Dan itu tentu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi seorang pria atau laki-laki melihat anak-anak laki-lakinya dibunuh dan perempuan-perempuannya, istrinya, anak-anaknya, perempuannya dihinakan, bahkan sampai dinodai dan seterusnya. Nah, ini sebuah ancaman yang membuat begidik juga ya, mengerikan juga bagi orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa tadi. Wa inna fawqahum qahirun. Ditutup sesumbarnya atau ancamannya oleh Fir'aun dengan mengatakan wa inna fawqahum qahirun. Sesungguhnya kita di atas mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Jadi mereka jumawa ya, mereka merasa hebat. Fir'aun itu nggak ada apa-apanya. Jumlah kita lebih besar meskipun beriman bersama maaf Musa ya. Musa itu tidak ada apa-apanya meskipun beriman para penyihir yang jumlahnya tadi mungkin sampai di dalam hadis diriwayatkan sampai yang beriman kepada Nabi Musa itu sampai 600.000 orang Bapak dan Ibu.
hampir 1 juta orang ya. Berarti jumlah dulu memang Musa itu banyak pengikutnya. Beriman dengan Nabi Musa itu jumlahnya sampai 600.000 orang. Wa inna fawqahum qahirun. Sesungguhnya kita adalah orang-orang berkuasa di atas mereka. Berarti jumlahnya Firaun dan tentaranya lebih banyak lagi ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa tanggapan Nabi Musa melihat mendengar ancaman-ancaman yang telah disiapkan oleh Firaun untuk umatnya dan tentunya juga untuk Nabi Musa. Yang tentunya pengikutnya mulai merasa resah dan akhirnya mengadu kepada Nabi Musa, meminta supaya Nabi Musa bertindak, setidaknya memberikan ketenangan, meminta tolong kepada Allah. Maka seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, Nabi yang memang diturunkan Allah untuk melindungi umatnya, maka Nabi Musa berkata, Qala Musa liqaumi. Setelah melihat tadi ancaman-ancaman Fir'aun, Qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Nah, itu pertama ya. Eh, Menyambungkan mereka secara tauhid kepada Allah. Bukan nyuruh bikin siasat perang, bikin tameng, bikin pedang ini itu. Tidak. Yang pertama dulu adalah ista'inu billah. Ya. Minta tolong kepada Allah dengan beribadah, dengan berdoa, dengan mengurangi maksiat, menjauhi maksiat. Intinya apa? Sambungkan diri kalian dengan Allah. Berdoalah kepadanya, beribadahlah kepadanya, kuatkan hubungan kalian dengannya. Karena apa? Dalam menghadapi situasi yang sulit, yang berat, yang hampir mustahil kita bisa memenangkannya, tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itu arahannya seorang nabi kepada umatnya, meminta tolonglah kepada Allah. Dan ini tentu bisa jadi teladan bagi kita. Kalau ada anak kita ya yang berkeluh kesah menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu perkara, maka kita sebagai orang tua yang patut kita lakukan adalah menyambungkan anak kita tersebut dengan Allah langsung. Buat mereka langsung bergantung kepada Allah. Ingatkan kepada mereka, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah. Bukannya ngasih solusi ini itu secara manusiawi ya, lalu Allah tuh urusan sekian. Nah, ini sebuah sikap yang salah ya. Penting kita sebagai orang tua, baik kepada anak-anak atau kepada siapapun yang meminta bantuan, pada kita sambungkan dulu mereka dengan Allah. Ista'inu billah. Kemudian wasbiru, dan bersabarlah kalian. Ya, sabar di sini kalau dalam konteks Firaun dan kaumnya tentu bersabar, tetap istiqomah, jangan sampai berpindah keyakinan, merubah keyakinan. Sabar, kalaupun disiksa ya sudah. Kalau karena kita belum bisa melawan, terimalah itu. Insya Allah, kalaupun mati dalam keadaan syahid, ya. Atau juga sabar dalam artian eh, tetap berupaya untuk mencari keselamatan. Yang penting tidak sampai murtad, tidak kembali kepada agamanya Firaun. Begitu cara seorang nabi menenangkan kaumnya ya. Kemudian kata Nabi Musa selanjutnya, Innal arda lillah yurithuha man yasha. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, kepunyaan Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Allah akan wariskan bumi ini, akan Allah berikan, akan Allah karuniakan bumi ini, negeri ini, ya, dunia inilah bumi ini ya, kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi kalau hari ini kalian melihat Firaun berkuasa, ya, siapapun lah ya, bukan Firaun saja, ada pemimpin yang kayaknya itu negeri ini milik dia begitu ya. Negeri ini milik dia, dia berbuat sesukanya, menunjuk orang-orang yang dia suka, bahkan keluarganya dan seterusnya. Maka ungkapan Nabi Musa ini bisa menjadi keyakinan bagi kita, sesungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik si Anu dan si Anu, bukan si A atau si B. Pada saatnya akan dicabut oleh Allah kekuasaan orang tersebut dan akan Allah wariskan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, orang-orang yang Dia kehendaki itu ya tentu konteksnya adalah orang-orang beriman. May yasha'u min ibadih wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah akan wariskan bumi itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian ditutup nasihatnya atau petuahnya oleh Nabi Musa kepada kaumnya dengan mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik, kemenangan, kesuksesan, keselamatan dan kejayaan itu akan Allah berikan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, tentunya tidak saja di akhirat, tapi juga di dunia. Pasti ada saatnya nanti Allah akan berikan kesudahan yang baik, al-aqibah, kemenangan, kejayaan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ayat ini tentu konteksnya orang-orang dari kalangan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah,
mendengar nasihat Nabi Musa tersebut kepada kaumnya, yaitu dari Bani Israel, apa jawaban daripada Bani Israel? Ya, seperti kita ketahui Bani Israel ini mereka memang cinta kepada Nabi Musa, tapi juga dikenal sebagai umat-umat yang agak penakut ya, umat-umat yang suka membantah, umat yang sedikit agak apa namanya manja begitu ya, Eh, yang suka membangkang juga ya, telah dikasih tahu tapi ngeyel melanggarnya begitu. Meskipun mereka juga punya kelebihan ya, Bani Israel ini seperti kita sampaikan, kepintarannya ya, mereka memiliki kelebihan ilmunya dan seterusnya. Lalu apa jawaban daripada kaumnya Nabi Musa mendengar nasihat Nabi Musa tersebut? Qalu, mereka berkata, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Ini hanya sekedar ungkapan ya, celetukanlah begitu. Mereka berkata, kami ini telah ditindas oleh Firaun atau kami telah mengalami penindasan, penyiksaan min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau datang kepada kami. Wa mim ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang kepada kami. Jadi hidup kami ini penderitaan aja semua isinya ya. Sebelum engkau datang kami telah biasa disiksa oleh Firaun, diancam, diintimidasi. Begitu engkau datang pun justru malah tambah dahsyat lagi. Jadi ini seperti apa ya istilahnya? Seperti kalau bahasa bahasa harian gaulnya ngenyek lah gitu ya. Ini kamu nih tanggung jawab dong Musa gitu ya. Ini kami telah beriman kepada engkau wahai Musa. Kami sebelum engkau datang kami sudah biasa menderita, sekarang tambah menderita lagi. Tolong berbuat sesuatu. Nah, begitulah kira-kira ya. Tolong jadi imannya itu sebetulnya iman yang masih rapuh ya, tidak ya tadi memang para penyihir tidak bergeming ketika diancam oleh Firaun, tapi tabiat asli mereka tetap keluar, yaitu suka ngenyek nabinya, suka meminta sesuatu yang berlebihan dan seterusnya dan menyinggung-nyinggung sesuatu yang telah berlalu. Jadi mereka berkata, "Udzina min qabl." Kami telah ditindas, disakiti sebelumnya engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang kepada kami. Maka tentu Nabi Musa sebagai seorang nabi yang sangat bijak dan beliau sangat sensitif dengan apa yang dirasakan oleh umatnya, beliau membalas dengan berkata, "Qala." Nabi Musa berkata, qalanya tidak ada kata Musanya Bu ya, tapi kita tahu yang berkata di sini ada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Asa rabbukum." Mudah-mudahan kalian sabarlah, nggak usah terlalu banyak berkeluh kesah, ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Insya Allah mudah-mudahan, dan itu pasti tentunya ya, kalau berkata untuk seorang nabi, mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian, akan membinasakan Firaun. Sabar saja, tunggu tanggal mainnya. Ya, Allah pasti selamatkan kita. Allah pasti akan hancurkan Firaun dan seluruh bala tentaranya. Wa yastakhlifakum fil ardi, dan setelah itu Allah akan menjadikan kalian khalifah di bumi ini. Ya, baik di Mesir, di sekitarnya, di Syam dan seterusnya. Sabar saja, ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat ya apa yang kalian kerjakan. Mau patuh, mau all out dalam beriman kepada Nabi Musa atau mungkin ragu-ragu. Karena memang dalam riwayat diceritakan banyak juga yang gentar ya, akhirnya murtad atau menyatakan kembali imannya kepada Firaun. Dari sebagian umat Nabi Musa yang tadinya telah beriman, begitu diancam akan dibunuh, disiksa, dibunuh anaknya, diperkosa istrinya, banyak juga yang gentar dan akhirnya beriman kembali kepada Firaun meskipun dalam ketakutan ya. Tapi kata Nabi Musa, sabar saja kalian, wahai kaumku, maka insya Allah akan datang saatnya Allah akan membinasakan musuh kalian dan kalian akan berganti menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan benar ya, nanti setelah itu Bani Israel akan menguasai bumi waktu itu, menguasai dunia waktu itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka kalian bersabar, maka Allah akan melihat bagaimana kalian apa yang kalian kerjakan. Apakah kalian sabar atau tidak ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ayat terakhir insya Allah Allah mengatakan itu selesai ya dialognya jadi Nabi Musa dengan Firaun dan kaumnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh betul-betul kami telah menghukum pengikut-pengikut Firaun dengan sinin. Sinin itu adalah masa paceklik ya, masa kemarau yang panjang. Wa naqsim minats tsamarat, dan berkurangnya buah-buahan ya, tidak ada buah-buahan yang bisa dimakan, semuanya rusak. Sehingga mereka merasakan penderitaan ya. Saya belum mendapatkan informasinya berapa lama Allah
menyiksa eh, Firaun dan apanya ini dan eh, pengikutnya ini ya, yang tentunya mungkin di sana masih ada Nabi Musa ya, karena itu sepertinya sebelum terjadinya pengejaran Nabi Musa dan Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Ini akibat kezalimannya itu Firaun dan para pengikutnya dihukum oleh Allah dengan masa kemarau yang cukup panjang dan sampai mereka mengalami kekurangan buah-buahan. Ini pentingnya buah-buahan Bapak Ibu ya. Kalau tidak disebut kekurangan buah-buahan sebagai sebuah hukuman, berarti buah-buahan itu tidak penting. Nah, ini menandakan buah-buahan itu penting ya, sehingga kalau orang tidak makan buah-buahan dia akan merasakan sebuah katakanlah kesengsaraan ya. Ini pesan lah. Sedikit pesan kesehatan. Ya, memang buah-buahan itu penting untuk kesehatan kita. La'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan dengan siksaan Allah berikan itu mereka mengambil pelajaran. Ya, mungkin ini besok insya Allah kita kita perdalam lagi Bapak dan Ibu karena ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berikutnya ya karena ini sudah beda eh, sedikit pindah Allah mengatakan tentang apa yang Allah berikan kepada Firaun dan kaumnya akibat sikapnya yang takabur, sombong dan ingin menzalimi Nabi Musa dan pengikutnya. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa sedikit saya jelaskan pada pagi hari ini dari Tadabbur Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 121 sampai 130. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian saya ada yang salah dan tidak pada tempatnya. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Namun sebelumnya saya mohon izin agak 2 menit karena ada suatu pesan yang cukup penting yang harus saya balas. Mohon izin 1 menit atau 2 menit ya Bapak dan Ibu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu